Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Kamis 5 Maret 2026. Tema kita hari ini adalah Jurang Pemisah yang didasarkan atas teks Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Kisah tentang Lazarus dan orang kaya pasti sudah Anda hafal semua. Kenapa mudah untuk diingat kisah ini? Karena cerita ini menarik, dilengkapi dengan kejutan yang mencengangkan sekaligus pada akhirnya juga mengerikan. Oleh karena itu hari ini saya mencoba mengajak Anda semua untuk melihat kisah ini dari sudut pandang tertentu. Mari kita melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, penamaan seseorang. Injil hari ini terasa begitu aneh. Kitab suci menyebut nama Lazarus sebagai seorang pengemis yang miskin. Padahal dalam kehidupan yang real, jarang sekali terjadi orang miskin itu diingat namanya. Kadangkala punya nama pun tidak. Namun Lukas menuliskannya dengan begitu dramatis. Lazarus digambarkan sebagai orang yang tidak diorangkan atau tidak dipandang sebagai manusia. Ia hanya berteman dengan anjing yang menjilati boroknya. Maka ia menerima penderitaan yang lengkap, makan dari sisa-sisa, dan dipandang sebagai seonggok sampah. Sementara orang yang kaya itu hanya disebut sebagai orang kaya. Dalam realitas hidup sehari-hari, orang kaya pasti namanya akan dikenal dan terkenal sehingga kemudian diingat. Bahkan banyak orang akan senang menyebut dan mengingat namanya. Ini menarik untuk kita lihat karena Lukas justru menulis dengan cara membalikkannya. Yang miskin punya nama, yang kaya tidak punya nama. Meskipun ia punya segalanya untuk memenuhi hidupnya, Injil tidak menuliskan namanya, selain hanya menyebut sebagai orang kaya. Mengapa Lukas sengaja menuliskan dengan cara yang demikian? Kitab suci hari ini memang begitu subversif. Seseorang dicatat dan diingat namanya bukan karena materi yang melimpah, bukan karena jabatan yang tinggi, bukan pula akibat kehebatan diri, tetapi karena pertolongan dari Allah. Sebab nama Lazarus berasal dari bahasa Ibrani yang artinya pertolongan Allah. Maka hanya dalam kemiskinan, kerapuhan, dan kelemahan di hadapan Allah, nama seseorang akan dicatat dalam buku kehidupan. Mari kita sekarang masuk ke poin yang penting, yaitu tentang jurang pemisah. Kita dikejutkan lagi dengan adanya jurang pemisah dalam cerita Lazarus dan orang kaya itu. Lazarus dan orang kaya itu sama-sama anak Abraham. Sebab orang kaya menyebut Abraham sebagai bapa. Dalam artian ini, Lazarus dan orang kaya itu adalah saudara sebagai anak-anak Abraham. Namun mereka pada akhirnya dipisahkan oleh jurang yang mengerikan. Kita patut bertanya, siapa sebenarnya yang membuat jurang pemisah seperti itu? Kalau jurang itu dibuat oleh Tuhan, bukankah Tuhan tampaknya begitu kejam dan tidak adil? Kenapa disiapkan jurang pemisah seperti itu?
tidak mungkin kan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membuat yang buruk. Ketika kita sejenak berefleksi tentang keseluruhan kisah ini, pembuat jurang yang mengerikan itu sebenarnya manusia. Dari mana kesimpulan bahwa jurang pemisah itu diciptakan atau dibuat oleh manusia? Mari kita sedikit melihat. Kiranya aneh setting cerita ini, seorang kaya berada bersama-sama dengan seorang dalam kemiskinan yang amat berat. Satunya amat kaya dengan baju sutera, satunya amat miskin dalam satu lingkungan dan ada di satu tempat. Orang kaya begitu bisa segalanya, tetapi hidup di dekat orang miskin, sakit dengan luka yang memborok dan tidak bisa apa-apa. Meski berada dalam lingkungan yang sama, tempat yang sama, tapi mereka terpisah. Ada jurang di antaranya. Oleh karena itu jurang yang mengerikan di dunia setelah kematian pada dasarnya dibangun secara konkret oleh kita saat kita masih berada di dunia ini. Jadi dunia mendatang itu dibangun atas dasar dunia yang sekarang. Kiranya dalam hidup berparoki misalnya, kalau kita ngambil contoh, rupanya bisa demikian. Baik disadari maupun tidak disadari, kita suka sekali membangun gap, membuat jurang pemisah antar kita sendiri. Kita terus-menerus bertengkar untuk memperebutkan dan mempersoalkan yang tidak perlu sebenarnya. Kita makin egois untuk berbicara ini aku dan aku. Kita tidak peduli apapun di sekitar kita, seakan-akan itu biasa saja. Itulah jurang pemisah yang sebenarnya kita bangun dan bukan dibangun oleh Tuhan. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga. Menerima yang baik dan yang buruk. Ketika minta belas kasihan dari Abraham, Abraham justru berkata, "Nak, ingatlah kamu bahwa kamu telah menerima yang baik semasa hidupmu. Sedangkan Lazarus menerima semua hal yang buruk. Sekarang di sini Lazarus mendapat penghiburan dan engkau di sana sangat menderita." Ini sebenarnya kata-kata yang mengejutkan. Bagaimana mungkin peristiwa dramatis seperti ini bisa terjadi sebagai anak-anak Abraham? Hal yang sama terjadi pada zaman Amos sebenarnya. Nabi Amos secara keras menyatakan, "Celakalah kalian yang merasa aman dan tentram, yang bertempat tidur gading dan makan makanan enak, yang bernyanyi dan berpesta, tetapi tidak peduli akan kehancuran keturunan Yusuf." Maka kitab suci hari ini mengajar kita untuk sungguh berhati-hati dan berlaku bijaksana ketika sekarang ini kita menikmati hidup dalam kecukupan, hidup dalam kekayaan yang melimpah, dan punya independensi yang kuat pada diri sendiri. Realitas ini bukan berarti salah pada hakikatnya. Itu realitas yang bersifat netral. Namun hidup yang berpusat pada diri sendiri dan tidak peduli pada nasib sesama yang menderita akan berujung celaka, karena ternyata di situ kita sudah membuat jurang pemisahnya. Karena pada dasarnya seringkali kita hidup di atas penderitaan orang lain. Ini yang mesti menjadi sebuah kesadaran penuh dalam hidup kita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Allah itu tampak dalam diri orang yang menderita. Maka lewat permenungan hari ini kita diajak kembali untuk memandang Allah. Bukan pertama-tama fokus atas apa yang ada pada kita,
atas apa yang kita miliki, atas kesibukan apa yang kita geluti. Kita diajak untuk melihat perkara-perkara surgawi, supaya kita tidak membuat jurang pemisah dan akhirnya mengalami penyesalan saat jurang itu ternyata memisahkan kita dari hidup surgawi. Semoga kita semakin mengerti akan ketiga permenungan kecil pada hari ini, sehingga pada akhirnya kita bukan membuat jurang pemisah itu yang menyengsarakan kita, tetapi semakin menimbuni jurang itu dengan belas kasih yang Tuhan anugerahkan pada kita. Tuhan memberkati.